Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari tanggal 15 April 2025. Dan kali ini gue kembali lagi ke Sungai Hitam yang berada di Harapan Indah, Bekasi, untuk menginformasikan mengenai normalisasi sungai yang ada di Bekasi ini. So, ada aktivitas apa di hari ini? Dan buat kalian yang penasaran dan yang baru banget lihat video ini, sebelum kalian lihat video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum, langsung aja guys, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari tanggal 15 April 2025 dan tetap mengawal mengenai normalisasi sungai yang ada di Bekasi. Dan kali ini gue berjalan di tumpukan sampah sisa-sisa dari pembersihan Kali Hitam Harapan Indah Bekasi. Dan saat ini jam menunjukkan sekitar jam 14.54 ya guys, jam 3 kurang 6 menit. Oke. Kita lewat jalur lumpur yang sudah kering. Di sana masih ada sedimen yang baru banget diangkat. Jalannya kayak naik turun gitu tuh gak sih guys? Nah, di situ ada di situ ada aktivitas penebangan pohon. Wow. Penebangan pohon dan juga pengangkatan lumpur. Allahu Akbar. Every day wash my shoes guys. Setiap hari cuci sepatu. Ini sepatu baru cuci kering. Kotor lagi, cuci lagi. Nggak apa-apa guys. Yang penting teman-teman tetap bisa mengikuti mengenai update terbaru normalisasi sungai yang ada di Bekasi. Wow, penebangan pohon di sana guys. Lumpurnya meskipun kering bisa ambles juga loh. Ya, kita ke sana lebih mendekat lagi guys. Dan ya, alhamdulillah teman-teman, untuk Kali Hitam Bekasi Harapan Indah ini sudah bersih ya. Sudah tidak ada lagi sampah-sampah. Dan meskipun sudah tidak ada sampah-sampah, eskavator di sini masih tetap beraktivitas guys. Oke. Kita mau lihat aktivitas penebangan pohonnya loh. Di sini banyak banget botol-botol. Tuh. Banyak banget botol-botol minuman. Dari tadi udah ngelihat berapa kali gitu. Oke. Itu botol lagi. Ya lumayan jauh jalannya guys. Hai. Hai. Ada yang kemarin. Wah, kita nggak bisa ke sono nih. Wah, udah mentok guys. Nggak bisa ke ujung sana. Harusnya lewat desa situ. Wah, iya guys. Nggak bisa ya ke sana ya. Bisa nggak sih? Wah, ngeri ular gua. Aduh. Oh, nggak bisa. Di situ ada aliran sungai kecil guys. Kita lewat sana aja deh, karena di sana ada aktivitas penebangan pohon. Oke, kita ke sana guys. Teman-teman, kita melihat dengan menggunakan drone ya aktivitas dari eskavator pada siang hari ini ya. Dan ternyata
terdengar dari sini tuh ada aktivitas penebangan pohon. Coba kita lihat mendekat ya. Oke, kita coba lihat mendekat guys. Ya teman-teman, jadi meskipun Sungai Hitam ini sudah bersih dari sampah-sampah, dan hari ini Bang Encep masih melakukan aktivitas ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini masih melakukan normalisasi sungai di area Kampung Gabus. Jadi pengangkatan lumpur ya teman-teman ya. Dan kita coba maju lagi, karena tadi sempat melihat ataupun mendengar juga ya adanya suara penebangan pohon. Tapi nggak kelihatan nih guys penebangan pohonnya nih guys. Oh, itu sepertinya teman-teman ya, pohon-pohon yang sudah terlihat tumbang ya, benar-benar. Jadi ada aktivitas penebangan pohon juga ya teman-teman di hari ini di Kampung Bogor, Harapan Indah Bekasi, seperti yang teman-teman lihat di layar kaca ya. Ya, jadi untuk pohon-pohonnya yang setelah ditebang itu jatuh ke aliran sungai dan nanti tentunya bakal diangkat oleh Bang Encep ya. Oke, cakep ya teman-teman. Jadi aktivitasnya hari ini selain pengangkatan lumpur, ada juga yaitu aktivitas penebang pohon. Jadi buka akses ya sepertinya, biar supaya jalurnya tuh sungainya bisa terlihat jelas lagi, nggak ada penyempitan itu. Mungkin diperlebar sedikit seperti itu. Ya kalau misalnya ada Bang Encep dekat, kita bisa ngobrol nih ya mengenai detailnya teman-teman. Karena kan jauh dan gue juga nggak bisa mendekat ke posisi Bang Encep ya teman-teman ya. Jadi ya ini hanya perkiraan aja teman-teman ya. Wih, cakep ya kan? Cantiknya, cantiknya. Ya, Sungai Hitam ini sebulan yang lalu ya kita melakukan liputan di sini sebelumnya, penuh dengan sampah teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini, Kali Hitam di Kampung Bogor, Harapan Indah Bekasi ini sudah nampak bersih, tidak terlihat adanya sampah ya. Dan alhamdulillah bahkan saat ini teman-teman lihat aktivitasnya sedang dilakukan penebangan pohon di area Sungai Hitam Kampung Bogor ini teman-teman. Alhamdulillah ya. Dan teman-teman bisa lihat di depan ini terdapat jembatan ya. Ini jembatan ini teman-teman, kelihatan ya. Jadi jembatan ini adalah di bawahnya terdapat gorong-gorong. Jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, yang sebelum video ini itu gue menayangkan video tentang gorong-gorong warga yang bisa dikatakan sudah tidak aktif lagi gitu, dikarenakan bangunan-bangunan rumah ya itu menutupi gorong-gorong aliran pembuangan dari Kampung Bogor, sehingga Kampung Bogor bila mana hujan ya sudah pasti terkena dampak banjir, dikarenakan harusnya aliran pembuangan dari pembuangan dari
warga Kampung Bogor harusnya mengalir ke gorong-gorong dan buang ke aliran sungai Kali Hitam ini, melainkan tidak bisa ke Kali Hitam ya. Malah buangnya ke sini teman-teman. Ke ya nih yang ada pohon-pohon di sini, kebun dari tanah dari perumahan ini teman-teman, seperti itu. Ya, jadi semoga pemerintah setempat ya, RT RW dari Kampung Bogor bisa memfollow up mengenai masalah ini, karena untuk gorong-gorong kalau misalnya tersendat atau tidak aktif itu sangat bahaya sekali teman-teman. Ya fatal, karena bisa membuat efeknya banjir di lokasi warga sekitar lah tentunya, seperti itu. Jadi mohon, mumpung masih ada waktu ya untuk berbenah, dikarenakan ini bukan musim hujan ya. Khawatir kalau udah musim hujan ya tentunya bisa membuat banjir nih wilayah-wilayah di Kampung Bogor. Ya, semoga warga-warganya bisa bergotong royong memperbaiki ya. Karena memang di lokasi tersebut sudah dilakukan pembuangan alternatif teman-teman, tapi tidak efektif. Ya. Tidak efektif teman-teman. Ya, meskipun sudah dibuatkan ya tidak bergerak airnya. Jadi kalau misalnya datang hujan tetap aja banjir gitu. Jadi yang tepat adalah membongkar dan memperbaiki gorong-gorong tersebut sehingga gorong-gorong bisa berfungsi. Karena ya gorong-gorong tersebut itu tidak ada akses buka tutupnya guys. Jadi tidak bisa mengontrol ya, dan juga ya mengecek atau mungkin kalau misalnya ada kerja bakti untuk memperbaiki atau untuk membuat aliran sungai menjadi mengalir kembali, ya harusnya ada akses buka tutupnya teman-teman, sehingga bisa buat narik ya. Takutnya ada benda-benda yang memang berada di dalam gorong-gorong tersebut, sehingga kalau misalnya ditarik ya dengan menggunakan besi ataupun ban bisa keluar tuh dan akhirnya bisa mengalir. Namun yang ada di lapangan ya tidak adanya buka tutup gorong-gorong, sehingga ya tidak bisa memantau ya mengenai aliran dari pembuangan warga Kampung Bogor ini teman-teman gitu ya, seperti itu guys. Dan saat ini Bang Cep masih melakukan pengerukan ya di area Kampung Bogor. Oke, kita turun ya guys. Nanti kita coba pindah ke bagian yang ada aktivitas penebangan pohon. Ya teman-teman, kita akan terus menginformasikan pada teman-teman sekalian yang memang mengikuti mengenai normalisasi sungai di Bekasi. Untuk bagian dari sisa-sisa lumpur dan juga sampah-sampah yang berada di sisi dari Kali Hitam ini, untuk kedepannya apakah nanti akan dilakukan pembuatan taman ya atau tempat jogging dan sebagainya, kita nggak tahu. Jadi ikutin terus teman-teman, dan kita bakal akan tetap terus informasikan kepada teman-teman sekalian. Cakep sih kalau misalnya jalur ini dijadikan kayak tempat jogging gitu kan. Wih, cakep guys. Yang penting jangan ada di kemudian hari warga yang mendirikan bangunan liar ya. Dan kalau sudah bersih seperti ini, udah ada kayak mungkin ya, gua nggak tahu ya nextnya mau jadiin apa di tanggul ini ya. Tolong dijaga sungainya dengan tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai seperti itu. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini aktivitas di Sungai Hitam. Ya, atau Kali Hitam Harapan Indah Bekasi. Ini dilakukan penebangan pohon dan penebangan pohon di sebelah sana teman-teman. Dan untuk pohon-pohon yang sudah ditebang ditaruh di sebelah sana. Abang yang kata yang kemarin ya foto India ya. Saya belum. Terus TV masuk saya belum bang. Iya. Nah ini proses kembali
kembali guys penebangan. Ya guys. Daripada. Bang, semangat bang. Nanti kamu lihat. Jadi emang nih jalurnya bisa teman-teman lihat ini mengecil dari standarnya di sebelah sana 12 meter ya. Di sini kurang lebih hanya sekitar berapa ya? Kurang dari 10 meter. Nah ini proses penebangan pohon. Ini buah apa nih? Bentalo. Oh kirain buah mangga. Bukan ya? Saya juga kepring tuh saya Oh, bilang kirain buah mangga, bentalo. guys. Bentalo itu bang. Buntalo tuh bisa dimakan? Enggak bisa. Bisa. Rasanya gimana? Enggak sih pahit. Hah? Pahit. Pahit ya? Itu kalau asal dimakan jatuh. Gitu ya? Ya. Enak banget aja. Enak banget naik situ tuh enak. Ini sebenarnya kalau mau pakai eskavator langsung tumbang bisa ya sebenarnya ya? Sebenarnya bisa, Cuma pakai proses gergaji guys. cuma dari bangunannya. Iya. Tarik. agak sulit nih guys, agak alot nih, agak alot. Malam amat. Bentar. Wah, berat guys. Yang kemarin abang
seperti yang teman-teman lihat di layar kaca ini, banyak warga yang menyaksikan mengenai aktivitas penebangan pohon di daerah Kali Hitam, Kampung Bogor. Dan untuk eskavatornya ini lagi menunggu ya teman-teman ya. Karena eskavator nanti fungsinya adalah ketika pohonnya sudah tumbang, untuk pohonnya nanti bakal diangkut dan dibuang ke sebelah sana teman-teman. Ini lumayan agak sulit teman-teman ya. Nah, ini dibantu sama eskavator nih teman-teman. Ya, oke, dibantu dengan eskavator untuk penebangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dua. Oke, akhirnya. Dan ya seperti teman-teman bisa lihat ya, untuk pohon yang tumbang ini langsung diangkat, langsung dibersihkan ya. Untuk aliran sungainya, sampah-sampahnya kita langsung bawa ke tempat yang sudah disediakan. Oke guys, di depan layar kaca ini ada pengawas dari DSDA Kabupaten Bekasi, Bang Ali. Benar Bang ya? Ya Bang. Apa kabar Bang Ali? Sehat Bang. Bang, boleh diinformasikan Bang mengenai aktivitas hari ini Bang? Untuk hari ini kita sama kayak hari kemarin ya, pengangkatan sampah sama sedimen. Cuma untuk hari ini kita fokus ke penebangan pohon, karena kan ya, ketika pohonnya itu banyak, si ponton nggak bisa masuk gitu. Makanya kita bersihin dulu. Cuma emang kenapa banyak kita ambil, takutnya nanti kalau misalkan diambil bangun-bangun yang itu ke bawah juga gitu Bang. Oke. Gitu. Karena memang harus ponton masuk, akan dilakukan normalisasi sampai ke ujung sana ya, dekat jembatan. Ya, bahkan untuk normalisasi juga nanti lewat ke sana Bang. Oh, lewatin jembatan. Lewat jembatan juga. Oke, berarti ya. sampai ke ujung sana Sampai bakal dilakukan normalisasi ya. ya. Ini berarti udah cukup nih untuk pantauan lewat. Cukup. Sudah cukup ya. Ya. Dan untuk rumah-rumah yang berdiri di sisi sungai ini, apakah akan ada pembongkaran atau gimana Bang Ali? Nah, untuk pembongkaran mungkin kita nunggu instruksi dari atas dulu ya, karena sampai hari ini mungkin kita untuk pembongkaran rumah kayak gitu belum ada instruksi buat pembongkaran gitu. Oke. Masih nunggu gitu ya. Tapi kalau misalnya Bang Ali lihat sendiri, ini bangunannya berdiri di tanah pengairan bukan sih? Iya. Betul ya. Untuk bangunannya di tanah pengairan. Sampai yang ada panel yang sana tuh itu udah masuk tanah Harapan Indah gitu. Oke. Jadi memang aktivitasnya hanya fokus mengenai normalisasi aja Bang ya. Betul Bang. Tidak ada pembongkaran dan sebagainya ya. Ya. Dan infonya bakal terus dilanjut sampai dengan ke ujung melewati jembatan. Ya, lewat jembatan. Oke, masuk siap. Sumarekon itu Bang. Oke. Berarti sampai ke sono berapa kilo lagi Bang kira-kira Bang? Sekitar 2 kiloan lagi Bang. Masih panjang ya? Masih panjang ya. Apa bakal terus sampai tembus ke Muara Bang? Kalau Laut? yang Muara itu udah sebenarnya udah. Oh udah. Tahun kemarin. Udah, oke. Siap Bang, mungkin ada yang Abang informasikan Bang mengenai apa namanya pesan-pesan Bang, silakan Ya, Bang. untuk pesan-pesan mungkin pada warga ya lebih peka lagi kita terhadap lingkungan gitu, kayak buang sampah jangan sembarangan, apalagi ke kali gitu kan. Dampaknya juga kan dirasakan sama masyarakat sendiri gitu ketika emang buang sampah sembarangan kan. Kayak kemarin sebetulnya kita udah hampir seminggu di sini bersihin sampah. Karena kan sampahnya seperti yang Abang udah liput kemarin ya, sangat banyak sekali. Itu kita hampir seminggu kurang lebih di titik ini aja gitu. Luar biasa. Sampahnya, gitu. Oke Bang, mengenai sampahnya sendiri apakah bakal diangkut Bang? Dibuang ke tempat pembuangan akhir atau gimana Bang? Atau Enggak, dibiarkan aja? Lebih kira kan masih ada space buat buang sampahnya gitu ya. Oke. Karena kan kalau untuk masuk armada cukup susah juga gitu. Ya. Kita cuma pengangkatannya aja gitu Bang. Begitu ya. Jadi tidak dibuang ya Bang ya? Ya tidak. Dan untuk tanggulnya sendiri akan dibuat apa nih Bang? Untuk tanggul ya kita mungkin nantinya. Untuk kedepannya mungkin kurang tahu juga sayanya. Cuma untuk sekarang buat penanganan banjir aja. Ketika tanggul kan udah tinggi, ketika air meluap kan nggak ngeluap ke mana-mana gitu Bang. Oke. Gitu. Berarti
Belum difokuskan apakah untuk- ya, difokuskan. apakah nanti akan kayak di beton atau Nah gimana? itu nanti mungkin beda lagi karena kan saya fokus di normalisasi gitu bang. Oke, jadi belum tahu Bang ya. Belum tahu untuk kedepannya mungkin saja gitu nanti di beton apa kayak gimana gitu. Pokoknya nanti bakal terus diinformasikan ya Iya, Bang. Siap. Terima kasih Bang, selamat bertugas. Thank you Bang Ali dari DSDA Kabupaten Bekasi. Thank you Bang. Oke guys, jadi Panton nanti akan melintasi jembatan ini ya, tembus ke sebelah sana ke arah Sumarekon. Ya. Jadi nanti normalisasi ini bukan hanya di daerah Kampung Bogor dan juga Harapan Indah Bekasi, melainkan nanti sampai dengan ke arah Sumarekon itu nanti bakal terus dinormalisasi. Dan nanti kita akan terus mengupdate ya mengenai normalisasi ini sampai dengan nanti ke arah Sumarekon. Dan informasinya dari Bang Ali sudah ada unit di sana, cuma lagi storing guys. Dan informasinya nanti bakal ada unit yang bakal dikirim dari Kaligabus ya, nanti malam bakal datang dan siap support untuk normalisasi sungai di Kalitem ataupun nantinya akan dilakukan di daerah Sumarekon. Dan teman-teman bisa lihat airnya kembali mengalir seperti yang teman-teman lihat di layar kaca ya, untuk sampah-sampahnya mengalir deras guys, jelas banget ya. Wow, alhamdulillah. Guys, beberapa hari yang lalu atau 1 bulan yang lalu ya, ini mati, alirannya tidak mengalir. Dan saat ini alhamdulillah setelah dilakukan pengerukan dan juga pengangkatan sampah oleh Bang Encep dan tim ya dari DSTA Kabupaten Bekasi ya, mengenai kebijakan dari Pak Gubernur ya mengenai normalisasi sungai. Dan alhamdulillah saat ini Sungai Hitam di Harapan Indah Bekasi sudah kembali mengalir dengan ya lumayan tuh, lumayan cepat ya alirannya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Encep dan tim, berkah selalu. Thank you Bapak Gubernur Pak Dedi Mulyadi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini mengenai normalisasi Sungai Bekasi ya, tepatnya di Sungai Hitam Harapan Indah ataupun Kampung Bogor ya. Seperti yang teman-teman lihat, aktivitas di hari ini adalah pengangkutan lumpur dan juga penebangan pohon, dikarenakan akan adanya aktivitas normalisasi di bagian depan, yaitu di area Sungai Hitam yang berada di Sumarekon Bekasi ya. Jadi seperti itu teman-teman, alhamdulillah aktivitas berjalan dengan lancar. Dan ya sebelum gue mengakhiri video ini, gue ingin mengingatkan dan menghimbau kepada teman-teman sekalian dimanapun kalian berada ya, sungai ini sudah bersih, sudah normal ya. Dimohon untuk warga Kampung Bogor ya dan sekitarnya untuk menjaga sungai ini untuk tetap bersih ya, dan tidak lagi di kemudian hari penuh dengan sampah ataupun ya adanya bangunan-bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalur Sungai Hitam Harapan Indah Bekasi ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya vlog mengenai normalisasi sungai dari Harapan Indah Bekasi. Gua Bang Bewang pamit, gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai bersikap duduk berdua, bercengkrama, layar ratu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai bersikap duduk berdua, bercengkrama, layar ratu.